Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Sebagian besar ulama menyatakan apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita ajarkan sesudah bulan Ramadan itu. Maka mereka mengatakan bahwa yang perlu kita pelajari dan perlu kita ajarkan adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tujuan dari puasa itu adalah takwa. Dan agar kita kemudian ingat apa rambu-rambu takwa, apa jalan ketakwaan, untuk menjadi referen kita, rujukan kita dalam keseharian sesudah melaksanakan ibadah Ramadan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Referen itu penting. Saya sudah termasuk orang bertakwa atau tidak? Paling tidak dengan keilmuan yang ada. Itulah kenapa kemudian para ulama menyatakan sesudah Ramadan ini belajar tentang ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memahami bersama bahwa memang potongan ayat surat Al-Maidah ayat 27 itu menjadi ayat yang sangat ditakuti oleh orang-orang salaf itu, generasi salaf. Kenapa? Karena di situ disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Sehingga ada kecemasan, saya ini termasuk orang yang sudah bertakwa atau tidak? Karena amal itu diterima kalau itu adalah amalannya orang-orang yang bertakwa. Walaupun kemudian ada ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah penerimaan yang sempurna. Pak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menyatakan bahwa ulama itu menyatakan bahwa tidak, yang dimaksud itu pada titik orang derajat bertakwa baru kemudian amalnya diterima. Insya Allah amal-amal itu akan diterima karena al-muttaqin di situ adalah bermakna orang-orang yang ikhlas dalam beribadah lalu mempersembahkan yang terbaik. Bila kita sudah mempersembahkan yang terbaik selama bulan Ramadan, manajemen waktunya, apa yang kita lakukan adalah persembahan yang terbaik, dan kita betul-betul ikhlas dan tulus, maka itu akan diterima ya. Karena kalau kemudian bertakwa baru kemudian diterima gitu, akan susah. Karena tidak mudah menjadi orang yang bertakwa itu. Tidak mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan sampai Syekh Al-Badawi dalam Nasaihud Diniyahnya menyatakan susah untuk menjadi orang bertakwa. Andaikan pun kita punya jiwa dan umur yang banyak, lalu kemudian harta kita infakkan seluruhnya, masih belum tentu menjadi orang yang bertakwa itu. Tetapi penting untuk sama-sama kita ketahui jalan kita untuk menjadi orang yang kemudian referen kita menjadi orang yang bertakwa pada saat sesudah bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tetapi tentunya kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ada dua ayat yang menjadi pemahaman kita. Hal yang harus kita pahami bersama adalah bahwa untuk mengukur ketakwaan itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak boleh kita mengklaim bahwa kita sudah bertakwa.
atau memposisikan kita sudah bertakwa. Ada dua potongan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surat At-Taubah ayat 44. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah lah yang tahu tentang orang yang bertakwa. Lalu kemudian potongan ayat dalam Quran surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu merasa sok suci, merasa dirimu sudah baik, karena yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua potongan ayat ini sebenarnya kayaknya sama, tetapi sebenarnya konteksnya berbeda. Kayaknya sama. Hanya Allah yang tahu bahwa siapa di antara kita yang bertakwa, itu inti dari dua potongan ayat ini. Tetapi konteksnya berbeda. Yang pertama, wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah lah yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Itu maknanya adalah gambaran umum bahwa di antara kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Ayat ini pun turun ketika Rasulullah SAW dibohongi oleh orang-orang munafik yang merasa dirinya sudah menjadi baik gitu ya, memposisikan diri mereka adalah orang baik, lalu berbohong kepada Rasulullah, minta izin tidak ikut perang, tapi dengan alasan-alasan yang bohong. Rasulullah tidak salah ya, karena Rasulullah juga tidak memastikan bahwa si A atau si B itu bertakwa. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Artinya di antara kita ini sebuah ayat gambaran umum bahwa di antara kita tidak ada satupun yang mengetahui siapa yang bertakwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks yang kedua dalam Quran surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu sok merasa suci, karena yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa itu adalah Allah. Artinya gambaran tidak pantas kalau kita kemudian membanggakan diri, saya sudah menjadi orang bertakwa. Ketakwaan itu tidak untuk dipamer-pamerkan, tidak untuk dibangga-banggakan, karena itu akan berbahaya. Nah, penting untuk kita sama-sama ketahui, misalnya seperti pada pertemuan kaidah yang masih kita akan lanjutkan, kebetulan kita juga akan membahas kaidah tentang ketakwaan masih, wal aqibatu lil muttaqin, lanjutan pada pertemuan yang sebelumnya. Kaidah tentang ketakwaan itu bahwa yang harus kita pahami bersama, takwa itu yang hanya tahu dan yang hanya pantas menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Di pertemuan yang lalu sudah disampaikan, ada orang yang menjadi ujub dan bangga dengan amalnya. Yang membuat orang menjadi sombong itu adalah 3 kata itu, dan itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Ana, indi, li. Katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu orang menjadi sombong karena itu. Ana, li, indi. Saya, punya saya, lalu kemudian apa yang ada di saya. Hati-hati itu. Gambaran ana itu katanya adalah kalimat yang disampaikan atau kata yang diungkapkan oleh iblis. Ana khairum minhu. Yang kedua itu adalah gambaran yang disampaikan, diucapkan oleh Fir'aun. Li, ini adalah kekuasaanku, ini adalah negaraku. Kemudian yang ketiga adalah Korun, indi, ini hartaku, ini adalah karena kepintaranku. Jadi kalimat ana, kata ana, lalu li dan indi itulah yang membuat orang menjadi sombong. Gambarnya adalah iblis, lalu Fir'aun, lalu Qarun. Kalau orang punya perilaku seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Maka beliau menyatakan sebaik-baik kalimat di antara ana, li dan indi itu adalah ana abdun, saya ini hamba. Jadi tidak ada kebanggaan. Kita tidak akan menjadi orang sombong. Posisi apapun dalam masyarakat kita ini adalah saya ini loh hamba, ana abdun.
Ini hamba, kita ini makhluk. Jadi sudah pada titik itu kita tidak akan sombong, sudah ana abdun. Lalu yang kedua adalah li taksin wal isaah. Saya itu banyak kekurangan, saya banyak kesalahan. Dan pada saat menyatakan indi dzunubun katsir, saya itu banyak punya dosa. Jadi itu, saya ini makhluk, saya ini banyak kekurangan dan kelemahan, saya ini banyak dosa. Itulah sebaik-baik kata, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena balikan dari ketawaduan itu adalah kesombongan, mengatakan saya ini lebih baik, saya punya banyak, saya ini orang pintar. Ketika sudah memproklamirkan dirinya menjadi orang yang lebih daripada orang lain, termasuk diantaranya adalah mengaku dan bangga bahwa dirinya menjadi orang bertakwa, tidak untuk dipamer-pamerkan atau kemudian tidak untuk dibangga-banggakan. Karena sebenarnya kalaupun kita pada posisi itu, kita sedang diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sekarang pertanyaan sederhananya, apa itu takwa? Walaupun nanti kita akan bahas terus berlanjut tentang takwa ini. Apa itu takwa? Nah, para ulama mendefinisikan itu bervariasi, berbeda-beda. Tetapi secara umum, maka ketakwaan itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu sudah umum, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakwaan secara umum. Kalau begitu, kalau kita disuruh untuk belajar dan mempelajari tentang ketakwaan sesudah Ramadan itu, maka yang harus kita pelajari banyak itu adalah apa itu larangan-larangan Allah, apa itu perintah-perintah Allah. Itu harus diilmui. Bapak dan Ibu, sungguh luar biasa. Misalnya Syekh Al-Hilali itu menulis kitab Mausu'atul Manahi As-Syar'iyah, larangan-larangan Allah. Itu saya lihat dan saya baca itu sampai larangan-larangan Allah itu ada 734. Mulai dari persoalan akidah sampai muamalah itu ada larangan-larangan Allah itu 734. Nah, kita belajar itu saja sudah butuh waktu yang banyak. Larangan-larangan Allah. Kalau kita mau menjadi orang bertakwa, karena takwa itu adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah, maka kalau kita baca kitab itu saja, kita harus banyak belajar tentang larangan-larangan Allah 734. Itu cukup butuh waktu. Jadi menjadi orang bertakwa itu memang jalannya banyak, panjang, dan itu tidak mudah. Saya sampaikan tadi, seorang syekh juga menyatakan bahwa kalau kita punya jiwa yang banyak, berbolak-balik hidup, punya umur yang panjang, lalu hartanya diinfakkan, itu masih belum tentu juga, masih belum tentu. Tetapi inilah yang penting kita pahami untuk menjadi referensi keseharian kita sesudah melaksanakan ibadah Ramadan itu. Nah, Imam Al-Ghazali pun menyatakan an-din syatrain. Agama itu cuma dua saja itu. Ya. Ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'at. Kalau kita berbicara agama, jadi kalau berbicara agama, ya itu aja dua itu. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, lalu kemudian satunya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu saja dua itu. Nah, saat ini kita akan sampaikan sedikit saja di pembukaan ini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, di Najhul Balaghah itu Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau yang namanya Hammam. Hammam itu adalah seorang ahli ibadah, dia ahli ibadah. Dia tanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amiral Mukminin, saffili al-muttaqina hatta ka'anni andura ilaihim." Ya Amiral Mukminin, tolong berikan penjelasan tentang sifat-sifat orang bertakwa sehingga nanti seolah-olah aku bisa melihat dia. Hammam ini seorang ahli ibadah, minta petunjuk kepada
Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu bagaimana sih? Berikan aku sifat-sifat sehingga kemudian ketika aku sudah mendengar penjelasan kamu, seolah-olah aku bisa melihat tentang orang bertakwa itu. Lalu Ali bin Abi Thalib itu enggan untuk menjawab, enggan. Artinya sebenarnya tidak terlalu mau untuk menjawab gambaran orang bertakwa itu. Beliau coba mengatakan, ya Hammam, ittaqillah wa ahsin, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya Hammam, takutlah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah, karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang takut kepadanya lalu kemudian berbuat baik. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika dijawab singkat oleh Ali bin Abi Thalib, Hammam ini sang ahli ibadah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib itu merasa kemudian tidak terlalu detail gitu, merasa kurang. Saya itu ingin penjelasan utuh tentang orang bertakwa itu supaya kemudian seolah-olah melihat sehingga aku kemudian bisa meniru dia gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib cuma menyampaikan sedikit saja. Pokoknya kamu takut sama Allah, berbuat baik, itu nanti Allah akan selalu bersama orang-orang yang takut kepadanya dan suka berbuat baik. Dua saja kata kunci yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu membuat Hammam sang ahli ibadah ini merasa tidak puas. Kok cuma itu aja gitu kan? Kok cuma itu aja? Kok cuma itu aja? Lalu kemudian Ali karena dipaksa untuk menjawab tentang orang bertakwa secara utuh itu, lalu Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Dan di Najhul Balaghah itu, Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya saya baca itu ada sekitar 2 sampai 3 lembar. Digambarkanlah oleh Imam Ali itu, ini orang bertakwa, kalau dia berbicara bagaimana, kalau dia berpakaian bagaimana, kalau dia punya masalah gimana, kalau siang gimana, kalau malam gimana, dijelaskan lengkap oleh Ali bin Abi Thalib itu. Belum selesai Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang orang yang bertakwa itu, Hammam, sahabat Ali yang ahli ibadah itu pingsan. Tak kelar. Pingsan dia. Belum selesai dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib karena dia memaksa untuk mengetahui gambaran orang bertakwa, pingsan dia. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan, inilah yang sebenarnya membuat aku enggan untuk menjelaskan orang bertakwa, karena tak kelar, tidak mampu itu, tidak kuat untuk menjadi orang yang kemudian gambaran orang bertakwa itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit saja mendalami tentang apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi ukuran kita kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa itu. Kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi yang sedikit itu, ittaqillah wa ahsin fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Takutlah kepada Allah dan sukalah berbuat baik, karena Allah selalu akan bersama orang-orang yang bertakwa atau takut kepadanya, lalu Allah akan selalu suka bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan pahami dulu apa khauf itu, apa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khauf itu Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan begini, ini penting buat kita, sama-sama kita pahami bersama. Laisal khaif man baka wa asra ainaihi wa innal khaif man taraka masduha minal haram idza qadara alaihi. Orang yang takut pada Allah itu, orang yang takut pada Allah itu bukan orang yang hanya menangis, bukan hanya orang yang menangis lalu kemudian meneteskan air mata. Orang yang takut kepada Allah itu sesungguhnya adalah orang yang mau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah orang yang takut kepada Allah. Walaupun menangis itu penting. Rasulullah SAW menangis, para sahabat menangis pada kondisi-kondisi tertentu,
karena ingat dosa, karena keinginan untuk kemudian bisa berdekat-dekatan dengan Allah, ada kebutuhan atau keadaan tertentu, menangis. Tetapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bukan tandanya orang yang takut kepada Allah itu hanya ditandai dengan menangis lalu meneteskan air mata, bukan. Karena orang yang takut kepada Allah itu secara hakiki adalah orang yang mau dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, ya. Jadi khauf, takut kepada Allah itu ada takut kepada siksaan Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada hukuman Allah. Jadi harus selalu ada bukti ketakutan kita itu kesesuaian apa yang kita takuti dengan apa yang kita perbuat, ya. Ada gambaran Rasulullah SAW memberi gambaran, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang merasa takut, maka dia akan bersemangat untuk taat, dan orang yang kemudian melakukan ketaatan maka dia telah sampai kepada kedudukannya. Jadi adlaja itu maknanya adalah, kalau di bahasa Arab adlaja itu adalah sara min awwalil lail, jadi berjalan di awal malam. Wal murad, dan maksud dari berjalan di awal malam itu adalah at-tasmir fit ta'ah, semangat dalam ketaatan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu tidak dibuktikan, tidak ditandai hanya dengan menangis dan meneteskan air pada saat-saat tertentu saja, tidak. Tapi orang yang kemudian takut kepada Allah itu adalah ditandai dengan dia mau meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itu orang yang takut kepada Allah, dan itu ditunjukkan dengan semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di situ alamatul khauf tarkul maharim. Jadi tanda-tanda orang yang takut kepada Allah itu adalah meninggalkan yang diharamkan. Ada ulama kemudian menyebutkan itu paling tidak ada 7. Ya, yang pertama itu adalah hifdzul lisan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu tandanya adalah dia menjaga lisannya. Ya, dengan apa? Bidzikril wa tilawatil Quran wal ilm. Dia selalu zikir pada Allah, baca Quran, lalu kemudian mau belajar ilmu. Itu orang yang hifdzul lisan. Jadi tandanya orang yang takut kepada Allah tadi disebutkan bukan hanya tangisan, meneteskan air mata, tapi orang yang takut kepada Allah itu adalah meninggalkan yang haram, dan tanda pertamanya adalah dia selalu menjaga lisannya dengan zikir, dengan tilawatil Quran dan ilm, belajar ilmu. Yang kedua adalah ayyakhafa fi amri batnihi, dia menjaga dirinya, urusan perutnya dia jaga. Dengan apa? Bihalalil wa tayyib. Jadi dia selalu berpikir ketika mencari rezeki dan mau memasukkan sesuatu apapun ke dalam perutnya adalah yang halal dan thayyib. Itu adalah tanda orang yang takut kepada Allah. Urusan perutnya dia jaga, yang halal dan thayyib, karena itu berkaitan dengan masalah darah dan dagingnya nanti. Ya, makanya kalau kemudian disebutkan amalan yang utama itu diantaranya adalah memberikan makan kepada orang lain itu. Kenapa? Karena kalau itu menjadi darah dan daging, dan orang yang kita beri itu adalah orang yang baik, maka amalnya juga akan mengalir kepada kita. Makanya keutamaan memberikan makan itu banyak dalam hadis, ya, pada saat puasa maupun amalan memberi makan. Karena kalau itu dimakan oleh orang yang baik, ya, kalau dimakan oleh orang yang baik menjadi darah dan daging, dia kemudian melakukan amal-amal kebaikan, nyambung juga pahalanya, ngalir juga pada orang yang memberi makan itu. Nah, ciri orang yang takut kepada Allah itu adalah dia menjaga perutnya, menjaga rizkinya yang halal dan thayyib, ya. Bukan berarti kemudian menangis-nangis takut pada acara tertentu, nangis gitu, tapi dia kemudian ngambil punyanya orang, korup. Tidak ada itu. Alamatul khauf itu adalah tarkul maharim. Yang ketiga adalah ayyakhafa fi amri basarihi. Dia menjaga penglihatannya untuk tidak melihat yang diharamkan oleh Allah.
Jadi penglihatannya, matanya dijaga untuk tidak melihat yang diharam. Itu orang yang takut pada Allah. Jadi tidak hanya kata engkau takut, bukan. Dia menjaga matanya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ayyakhafa fi amri yadihi. Dia menjaga tangannya. Dari apa? Dari asyarq wadar, mencuri, mengambil punyanya orang lain atau memukul. Jadi tangannya dijaga untuk tidak mengambil haknya orang lain atau mencuri atau memukul. Maka penting buat kita, Bapak dan Ibu, habis Ramadan ini berpikir untuk tidak suka mukul-mukul anaknya gitu. Untuk tidak suka mencubit-cubit atau hal-hal yang dengan tangan itu. Orang yang takut kepada Allah itu menjaga tangannya, menampar, memukul istrinya. Berat itu. Karena tanda diterimanya amal ibadah itu adalah dilanjutkan dengan ketaatan-ketaatan berikutnya. Jadi apakah kita diterima enggak amal ibadah puasa kita, diikuti oleh amal-amal berikutnya, ketaatan-ketaatan berikutnya. Orang yang haji mabrur atau tidak, setelah haji dia baik apa tidak, semakin taat semakin bagus berarti mabrur. Jadi tanda diterimanya amal itu adalah ditandai dengan amal-amal ketaatan-ketaatan berikutnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang sudah berpuasa itu, dia termasuk orang yang bisa menjaga tangannya, diantaranya itu. Jadi kalau dalam hadis yang sudah masyhur pada saat di bulan Ramadan itu adalah hadis yang kita kenal bersama, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak berubah bicara dusta, bicara yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang serupa dengan itu, maka Allah tidak butuh kamu tidak makan dan minum. Harus ada perubahan, ketaatan-ketaatan berikutnya. Di antaranya adalah orang itu adalah bisa menjaga tangannya dari mengambil hak orang lain, memukul. Yang kelima adalah ayyahafu fi amri rijlaihi. Dia menjaga kakinya untuk tidak datang ke tempat-tempat yang dilarang, ila makanin al-maksiyah. Dia jaga kakinya untuk tidak datang ke tempat-tempat maksiat. Itu orang yang takut kepada Allah. Yang keenam adalah ayyakhafa fi amri qalbihi. Dia bisa menjaga hatinya untuk tidak lagi menjadi orang yang benci, tidak ada lagi dendam, tidak ada iri hati. Itu orang yang takut kepada Allah. Dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya. Maka puncak hari raya kemarin itu adalah ketika memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang lain, tidak ada lagi yang tersisa dendam, iri di dalam hatinya. Karena nanti surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Maka dia jaga, mulai sekarang, mulai Syawal itu sudah dia maafkan kesalahan orang lain karena dia ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibersihkan. Karena ciri orang yang akan taat kepada Allah dan takut kepada Allah itu hatinya sudah dibersihkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu adalah ayyahafa fi amri ta'atihi. Dia menjaga ketaatannya kepada Allah. Cemas, diterima atau tidak, diterima atau tidak, diterima atau tidak. Bahkan para ulama itu ada yang menyatakan bahwa diterimanya amal kita jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Diterimanya amal itu oleh Allah jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Sampai ada orang yang menyatakan, ada seorang ahli ilmu itu menyatakan, seandainya saya tahu saja bahwa Allah ada yang menerima amal saya, maka saya minta setelah itu mati saja. Seandainya saya tahu ada amal yang diterima oleh Allah, maka saya minta mati setelah itu. Ini luar biasanya ciri orang yang takut kepada Allah itu, dia selalu merasa cemas, takut diterima atau tidak, diterima atau tidak. Dia tidak lagi mikir, saya sudah salatnya banyak, saya sudah sering jamaah, saya sudah sering puasa. Tidak ada yang dipikir itu. Dipikir diterima atau tidak, diterima. Itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib saja menyatakan begitu, orang yang kemudian mau menjadi orang bertakwa, mau melihat, kalau sudah di mindset berpikir kita, di diri kita ini adalah takut kepada Allah dengan menjaga yang 7 tadi itu, maka kita akan menjadi orang yang hati-hati. Bicara kita, mata kita, perut kita yang berkaitan dengan rezeki, kemudian tangan kita, kaki kita, hati kita, termasuk kemudian yang terakhir adalah kecemasan kita untuk diterima atau tidak oleh Allah, itu kita jaga. Baru itu
orang yang kemudian takut kepada Allah. Alamatul khauf itu adalah tarkul maharim. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan sedikit pentingnya, tingginya tentang khauf kepada Allah ini. Di salah satu di riwayat disebutkan di Sahih Muslim itu, ada orang yang dulu merasa amalnya sedikit, dia sering berbuat jahat lah. Dia orang kaya, dia punya anak, dia merasa sudah jahat gitu. Lalu kemudian berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, nanti kalau aku mati, tolong aku bakar saja. Bakar, nanti abunya kamu buang ke laut separuh, lalu kemudian separuhnya buang ke daratan." Orang ini rupa-rupanya karena takut kepada Allah itu, karena takut disiksa oleh Allah, karena tidak banyak berbuat baik. Nah, dia banyak berbuat jahat, takut disiksa oleh Allah, maka kemudian habiskan saja. Jadi nanti kalau mati bakar, buang, jadi tidak akan lagi kembali gitu pikirannya orang ini. Lalu setelah orang ini kemudian mati, oleh anak-anaknya kemudian dijalankan wasiatnya itu. Dijalankan. Anak-anaknya itu menjalankan karena memang bapak ini kaya, berbuat baik sama anak-anaknya. Jadi dalam riwayat itu disebutkan, ditanya, "Kamu mau enggak jalankan apa yang menjadi wasiat aku?" "Mau." "Apakah aku baik selama ini?" Baiknya sama anak-anaknya karena dia kaya. Lalu dijalankan wasiat itu. Ketika sudah mati, lalu kemudian dibakar, abunya dibuang ke laut, lalu kemudian satunya dibuang juga jauh di daratan. Nah, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di akhirat itu, kemudian Allah memerintahkan untuk kemudian disatukan, kemudian muncul lagi jadi orang. Saat itu orang ini ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu melakukan itu?" Lalu orang itu mengatakan, "Engkau Maha Tahu, karena aku takut kepada Engkau." Orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting. Tetapi maknanya khauf kepada Allah jangan kemudian meniru seperti di riwayat ini. Tadi disebutkan bahwa alamatul khauf itu adalah tarkul maharim. Tanda orang yang takut kepada Allah itu bukan hanya dengan tangisan, bukan hanya kemudian meneteskan air matanya, bukan. Tapi tanda takut kepada Allah itu adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan dengan menjaga yang 7 tadi. Nah, saya tadi bercerita riwayat itu penting bahwa memang khauf kepada Allah itu punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, sehingga kita akan jauh melakukan hal lebih hati-hati. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah menjadi orang bertakwa itu jadilah orang yang suka berbuat baik. Ini penting untuk sama-sama kita ketahui bersama, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau kita sudah berpikir jadi orang baik itu sederhana saja, wahasin. Berbuat baiklah, curah kebaikan. Jadi setiap hari pikiran kita, apa yang kemudian kita akan lakukan, berbuat baik. Jadi tidak sempat lagi untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik itu. Nah, selalu saya gambarkan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa kita wajib mensedekahi tulang-tulang kita ketika kita bangun dalam keadaan baik. Bisa salat subuh berarti kita sudah sehat. Hari ini tulang-tulang kita baik, maka kita punya hutang dan mensedekahi itu 360 tulang. Artinya keseharian kita berpikir adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik. Saya ingin sampaikan ada kitab yang sederhana yang dikumpulan oleh Syekh Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasan itu, Kasful Gummah. Beliau itu mengumpulkan ada 160 hadis yang isi catatan hadis itu adalah tentang kebaikan-kebaikan saja. Nah, saya akan sampaikan beberapa hadis saja. Beliau kumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal ka'akhaka biwajhin talqin. Sungguh jangan kamu meremehkan nilai kebaikan sedikit pun, walaupun kamu hanya menampakkan wajah yang bersinar, wajah yang berseri-seri kepada saudaramu. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kebaikan-kebaikan. Pokoknya setiap hari kalau kita menjadi orang bertakwa itu takut kepada Allah dengan tarkul maharim tadi. Yang kedua adalah pikirannya baik. Apa yang dilakukan baik?
Jangan pernah kemudian meremehkan sedikit pun kebaikan yang kita lakukan. Bisa jadi kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita yang besar-besar itu, bukan karena haji kita. Bisa jadi kemudian kita masuk surga hanya gara-gara kemudian kita suka menampakkan wajah yang bersinar, wajah yang berseri-seri kepada saudara kita yang melihat kita. Bisa jadi kemudian ada orang yang masuk surga hanya gara-gara kemudian dia membuang duri di jalan. Yang membuat dia masuk surga bukan amalan lainnya yang dia banggakan dan dia pamerkan, tapi justru orang ini sebenarnya masuk surga karena dia hanya membuang duri di jalan, karena ketulusan dan keikhlasannya. Hati-hati, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena Allah akan melihat itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Begitu sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan, Allah akan perhitungkan itu, dan bisa jadi kita masuk surga karena itu. Dan sekecil apapun, jangan pernah meremehkan dosa dan kesalahan. Sekecil apapun juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang kemudian disampaikan atau dikumpulkan oleh Syekh Al-Maliki itu dalam kitab Kasul Gummahnya. Ada lagi hadis, ahabbul a'mali ilallah idkhalus surur ala qalbil mu'min aw yufarriya anhu humma aw yaqdi anhu daina aw yut'imahu min ju'. Sebaik-baik amal, perkataan, perbuatan di sisi Allah itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, lalu kemudian dia menghilangkan kesusahannya, lalu mau membayar hutangnya atau memberi makan dari kelaparan. Ini penting, bahwa ternyata dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis sosial itu. Jadi sebaik-baik amal itu adalah engkau masukkan rasa bahagia kepada saudaramu. Mas seneng kau orang. Kuncinya kita mas seneng kau orang. Pas seneng orang. Makanya ada gamenya mengatakan kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin senang, senangkan orang lain. Nah, ahabbul a'mal, amal yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah suka menyenangkan, membahagiakan hati orang lain. Lalu kemudian dia suka membebaskan dari kesusahan-kesusahan. Ada saudara kita yang ada kesusahan, kita ingin tolong, itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mau membayarkan hutangnya. Kalau kita punya kemampuan bayar hutang, bayar hutangnya. Lalu kemudian berilah makan, berilah makan. Lalu disebutkan lagi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dhin nas. Sungguh aku telah melihat orang yang bebas mundar-mandir di surga itu lantaran dia memotong kayu yang melintang di tengah jalan dan membahayakan orang lain. Jadi intinya orang yang bertakwa itu sederhana saja. Yang kedua adalah sukalah berbuat baik, curahan berbuat baik. Syarat untuk kemudian kita berbuat baik itu adalah tutupi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tutupi, rahasiakan, anggap kecil, tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah diingat-ingat, tidak usah pamer atau bangga, dan jangan meremehkan sedikit pun kebaikan yang kita lakukan. Begitu Ali bin Abi Thalib secara sederhana di kesempatan kali ini tentang takwa. Buat kita semuanya adalah takutlah kepada Allah, dan tanda orang yang takut kepada Allah itu adalah tarkul maharim, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, menjaga anggota tubuh kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Lalu kemudian pikiran kita adalah selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Pikiran kita, perbuatan kita selalu berpikir tentang berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itulah orang yang bertakwa. Lakukan itu buat saya sendiri dan Bapak dan Ibu sekalian. Sederhananya di kesempatan kali ini, belajar tentang ketakwaan adalah belajar tentang larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, dan itu butuh waktu. Dan jalan untuk menjadi orang yang kemudian melakukan ketakwaan itu paling tidak, Ali bin Abi Thalib menyebutkan dua itu: takutlah kepada Allah dan berpikirlah selalu berbuat baik. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan berikutnya.
Kita akan bahas terus tentang ilmu-ilmu tentang ketakwaan ini. Mudah-mudahan dengan referensi ini, dengan rujukan ini, sebagaimana ulama menyatakan apa yang harus kita pelajari sesudah Ramadan adalah ilmu tentang ketakwaan, supaya kita bisa mengukur, supaya kita bisa merujuk, supaya kita mereferen diri kita ini, sehingga kita jauh lebih hati-hati untuk tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.